mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Hari ini 6 Maret 2023, berkas perkara Haris dan Fathia terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang dulu dilaporkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sejumlah aktivis atau pegiat hak asasi manusia pun melakukan protes. Bahkan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto sangat menyayangkan hal tersebut. Dia menyebut saat ini di mana era reformasi ini lebih buruk dari zaman Bung Karno. Mau tahu kisahnya seperti apa? Kita ikuti dalam video berikut. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Pada Sabtu 19 Maret 2022, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyatakan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulidiyanti resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Iya, jadi benar, keduanya tersangka. Nanti Senin dia akan diperiksa, kata Zulpan. Haris dan Fathia menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah penyebaran berita bohong terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris dan Fathia dilaporkan berdasarkan video dengan tajuk "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi dan ops militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris Azhar. Dalam video tersebut dibahas sejumlah laporan organisasi termasuk kontra tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Pada Senin 20 Februari 2023, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kejati DKI menyatakan kasus tersebut telah P21 atau lengkap. Betul, sudah terkonfirmasi bahwa berkas kedua tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU. Kata Kasipenkum Kejati DKI Adi Sofyansa. Merespon hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi menilai ada kekeliruan dalam penanganan kasus tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil Demokrasi itu sendiri terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Kontras, LBH PP Muhammadiyah, ICIR, Tatak, LBH Sulteng, YLBH Sisar Matiti Manokwari, Lokataru Foundation, Paham Papua, PBHI, Pusaka, Paku ITE, IM57 Plus Institute, Tren Asia, AJI, LBH Pers, Walhi, LBH Masyarakat, Asian Human Rights Commission atau AHRC, serta KIKA dan AJAR. Kami menilai penyidik dari Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati DKI Jakarta telah keliru dalam kasus ini. Tindakan Fathia dan Haris tidak dapat dipidanakan karena masih tergolong kritik yang sah terhadap pejabat publik, sekaligus bentuk partisipasi publik dalam rangka pengawasan pemerintahan, kata Kepala Divisi Humas Kontras Andi Muhammad Rezaldi dalam keterangan tertulisnya Senin 6 Maret 2023. Menurutnya, kasus itu telah mengkriminalisasi Fathia dan Haris soal kritik terhadap Luhut. Soal kritik sah dan partisipasi publik diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Kasus ini semestinya tidak dilanjutkan jika Polri dan Kejaksaan tunduk pada surat keputusan bersama nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB-2/6/2021 tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Selain itu, lanjut Andi, surat keterangan Komnas HAM nomor 588-K-PMT-7/2022 pada Juli 2022 menyatakan Fathia dan Haris merupakan pembela HAM. Jika dihubungkan dengan kritik keduanya yang terkait lingkungan di Papua, maka mereka dilindungi oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Isinya adalah setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kemudian ada bab 6 Pedoman Jaksa Agung nomor 8 tahun 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan apabila tindakan yang dilakukan menjadi bagian dari memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka penuntut umum harus menutup perkara tersebut demi hukum dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2. Karena itu, kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan perkara ini demi hukum, tegas Andi. Sementara mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan pelimpahan perkara tahap 2 terhadap Fathia dan Haris sebagai bentuk keangkuhan dan kesombongan kekuasaan. Keangkuhan dan kesombongan kekuasaan yang disertai dengan instrumentasi alat institusi penegakan hukum kembali diekspresikan pada hari ini, tanggal 6 Maret 2023, melalui proses pelimpahan perkara tahap 2 atas dugaan kriminalisasi Fathia dan Haris. Kata Bambang dalam pernyataan tertulisnya Senin 6 Maret 2023. Bambang menjelaskan perkara ini sebagai bentuk kesombongan dan keangkuhan sebab terdapat fakta dan kecenderungan semakin rendahnya toleransi kekuasaan atas kritik, kian miskinnya kekayaan rasa bahasa dalam percakapan, serta penggunaan hukum sebagai alat pemukul di dalam toleransi dan rasa bahasa. Hal ini makin jelas dan faktual jika banding Orde Reformasi dengan Orde Lama, di mana Orde Reformasi menjadi jauh lebih buruk dengan situasi Orde Lama, kata Bambang. Bambang menuturkan saat itu kelompok anti Soekarno pernah membuat Bung Karno naik pitam karena memberi Hartini gelar menyakitkan, yakni Lonte Agung. Saat itu beredar frasa satu menteri satu istri atau stop impor istri. Frasa ini merupakan kritik terhadap istri Soekarno lainnya yang berdarah Jepang, yakni Ratna Sari Dewi. Fakta sejarah menegaskan Soekarno tidak pernah menggunakan institusi penegakan hukum untuk menghardik dan mengkriminalkan para pengkritiknya. Lalu, kenapa hari ini menjadi jauh lebih buruk? Tutur Bambang. Lantas, bagaimana sikap Haris menanggapi kasusnya? Teman-teman sekalian, badan saya, fisik saya, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan di YouTube tidak bisa dipenjara. Penderitaan orang Papua tidak bisa diberangus dan tempatkan dalam penjara, terutama di Intan Jaya. Dia akan terus menjerit untuk cari penolongan, jadi saya tidak akan mengulangi lagi, tegas Haris dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu 19 Maret 2022 lalu. Nah, kini publik menanti jika benar kasus ini berlanjut, apakah nanti di pengadilan kedua aktivis HAM ini akan membuka semua soal apa sebenarnya yang terjadi di Intan Jaya, Papua? Sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas
pada penyidik atau hakim. Pun publik sudah tahu rekam jejak kedua aktivis HAM yang memiliki komitmen tinggi dan nyali besar untuk mengungkap kebenaran. Seperti saat dulu Haris mengungkap testimoni gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati, yakni Freddy Budiman, soal adanya dugaan sejumlah oknum Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Bea dan Cukai yang terlibat dalam peredaran narkoba di tanah air. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.